Kepala Desa Dehe Gila melakukan proses penyerahan bantuan program ketahanan pangan kepada 3 kelompok tani hortikultura kantor Desa Dehe Gila. Dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang seimbang antara akademik dan pembentukan karakter, Sekolah Rakyat SMA Ake Kulano menerapkan 2 program utama. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Maluku Utara hari ini, Senin 20 Oktober 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Kepala Desa Dehe Gila Sahbudin Surabi bersama tim pelaksana kegiatan atau TPK melakukan proses penyerahan bantuan program ketahanan pangan kepada 3 kelompok tani hortikultura kantor Desa Dehe Gila. Dari 88 desa yang saat ini sedang terfokus pada pengembangan program ketahanan pangan tersebut, Desa Dehe Gila pun saat ini mulai melancarkan proses pengembangan program ketahanan pangan yang lebih mengkhususkan pada penanaman jenis hortikultura dan jagung. Demi mempercepat pengembangan program ketahanan pangan tersebut, pemerintah Desa Dehe Gila saat ini mengalokasikan anggaran belanja bantuan berupa bibit, pupuk, racun, hingga perlengkapan peralatan pertanian dan obat-obatan. Kepala Desa Dehe Gila Sahbudin Surabi mengatakan, sesuai data yang diterima dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Muhammad Trisno Lalupa, bahwa saat ini lahan yang sudah diproduksi dari 3 kelompok tani sebanyak kurang lebih 5 hektar, dan dari 5 hektar tersebut ada berbagai jenis tanaman hortikultura berupa cabai, tomat, hingga jagung. 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini dari hasil ketahanan pangan diberikan lebih terfokusnya kepada pertanian atau ke bidang hortikultura, yaitu pertanian. Alhamdulillah, menunggu beberapa bulan kemarin, hari ini semua barang yang menjadi kebutuhan petani telah diserahkan ke masing-masing kelompok. Sehingga harapan kami selaku pemerintah desa ke depan, apa yang telah diterima bisa mendapatkan hasil yang maksimal, juga bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya di Desa Dehe Gila dan di Kabupaten Pulau Morotai. Sahbudin Surabi menambahkan, ke depan misi swasembada pangan akan menjadi optimal di Morotai maupun khususnya Dehe Gila, yaitu dengan cara terus melakukan pendampingan atau pengawalan bersama tim pelaksana kegiatan terhadap masing-masing kelompok tani maupun perseorangan. Dalam bantuan sarpras yang diserahkan, selain bibit, pupuk atau racun dan obat-obatan maupun peralatan pertanian dengan total anggaran sebesar 120 juta rupiah yang sudah termasuk pajak di dalamnya. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVR Ila Surdin El Madlis melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang seimbang antara akademik dan pembentukan karakter, Sekolah Rakyat IPWL Ake Kulano menerapkan 2 program utama, yaitu sekolah normal dan keasramaan. Sekolah normal dan keasramaan menjadi 2 program unggulan di Sekolah Rakyat IPWL Ake Kulano. Melalui program sekolah normal, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti sekolah pada umumnya, dengan fokus pada peningkatan mutu akademik dan penguasaan keterampilan dasar. Sementara itu, program keasramaan diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Para siswa tinggal di asrama dan dibimbing langsung oleh para guru serta pembina untuk membentuk karakter dan kebiasaan hidup yang positif. Kepala Sekolah Rakyat IPWL Ake Kulano Abidin Mahifa SPD menjelaskan,
Penerapan dua program tersebut menjadi ciri khas sekolah dalam membentuk siswa yang tidak hanya unggul dalam prestasi tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Ya, program yang terkait yang ada di Sekolah Rakyat SMA 28 ini seperti pada umumnya bahwa yang pertama itu ada dua program, yaitu program program sekolah normal, yang kedua adalah program keasraman. Jadi program sekolah seperti biasa itu adalah program yang pada umumnya itu pembelajaran masuknya per kelas. Jadi normalnya semua mata pelajarannya sama seperti pada sekolah-sekolah umum. Akan tetapi yang digunakan adalah multi LT, multi exit. Jadi siswa datang itu kita rekrut, kemudian skalanya itu adalah kita tidak bisa ada standar, siapapun yang datang adalah siswa kita berdasarkan kota yang ada di kita. Jadi seperti itu. Sedangkan keasraman itu adalah mereka siswa-siswa yang berada di Pulau Tidore Pulau dan Daratan Oba itu inapnya di sini, semua aktivitas di sini dan semua dibiayai oleh pemerintah. Dengan sistem terpadu antara pembelajaran akademik dan pendidikan karakter, Sekolah Rakyat IPWL Ake Kolano diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan. Fadil Sultan Metua M. Gifari TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya kedisiplinan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Sistem meritokrasi akan diimplementasikan sebagai landasan utama dalam membangun birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Dalam arahannya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Kadri Laeje menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara dituntut untuk bekerja, berkarya, dan berkinerja dengan maksimal. ASN harus mampu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kadri Laeje menjelaskan, saat ini sistem kepegawaian pemerintah telah bergerak menuju meritokrasi, yaitu sistem yang menilai dan menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, serta prestasi kerja bukan karena kedekatan atau faktor lainnya. Kadri Laeje menambahkan salah satu wujud nyata peneparan meritokrasi adalah melalui uji kompetensi dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan, yang menjadi instrumen penting untuk memastikan ASN yang terpilih memiliki kemampuan dan integritas yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ya, pesan-pesan yang disampaikan tadi kepada seluruh ASN bahwa ASN itu dituntut bekerja, berkarya, berkinerja. Salah satu kinerja saat ini diukur melalui uji kompetensi dalam proses rekrutmen. Uji kompetensi itu yang sekarang disebut dengan meritokrasi itu kan ada 3, kompetensi, kualifikasi, dan prestasi. Untuk itu 3 variabel ini harus menjadi catatan penting terhadap ASN yang ingin berkarya menuju pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Melalui apel pagi, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap seluruh ASN mampu memperkuat semangat kerja, menjunjung tinggi profesionalisme, dan menjadikan sistem meritokrasi sebagai landasan utama dalam membangun birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Kedisiplinan menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun integritas aparatur pemerintah. Hal inilah yang disampaikan Asisten 1 Provinsi Maluku Utara Kadrila Ece saat mengimbau seluruh ASN untuk terus menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Maluku Utara Kadrila Ece mengimbau seluruh aparatur sipil negara agar senantiasa menjaga kedisiplinan sebagai bagian dari integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kadri menegaskan kedisiplinan tidak hanya tercermin dari kehadiran, tetapi juga dari sikap profesional dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, pesan kedisiplinan tadi sudah saya sampaikan, bahwa disiplin itu adalah merupakan bagian daripada integritas sebagai seorang ASN. Sehingga ASN harus dituntut untuk hadir tepat waktu, konsisten sesuai dengan tupoksi, dan pulang pun tepat waktu. Ya. Kadrila Ece menyebut ASN harus menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat, sehingga kehadiran birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. Penerapan disiplin yang konsisten yakini mampu menciptakan kinerja aparatur yang lebih efisien dan berintegritas. Dengan semangat kedisiplinan dan integritas, pemerintah provinsi berharap seluruh ASN dapat bekerja lebih profesional dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada apel gabungan yang berlangsung pada Senin pagi di lapangan upacara kantor Gubernur Maluku Utara mengamanatkan ke depannya agar penghargaan dapat diberikan untuk ASN yang berprestasi. Apel gabungan yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur di lapangan upacara kantor pemerintah Provinsi Maluku Utara ini dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Kadrila Ece. Dalam arahannya, Kadrila Ece menyampaikan bahwa pentingnya pimpinan OPD memperhatikan terkait dengan sistem pemerintahan meritokrasi yang berdasarkan atas kemampuan dan prestasi. Terkait dengan sistem meritokrasi sendiri, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu uji kompetensi, kualifikasi, dan prestasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan OPD di lingkup kedinasan, ya ketika ada peserta atau ASN atau kepanitiaan yang hadir melaksanakan kegiatan itu, maka pelaksana kegiatan itu harus memberikan reward melalui piagam atau sertifikatnya. Rata-rata selama ini hampir kelihatan tidak ada lagi seperti itu, ya kan? Sehingga ini kita kembalikan budaya kayak zaman dulu, setiap kegiatan harus ada piagam atau sertifikat sebagai bentuk penghargaan. Karena dalam sistem meritokrasi itu, piagam atau sertifikat itu masuk dalam lingkup prestasi yang akan dinilai dan itu punya bobot-bobot penilaian. Kadrila Ece berharap agar para pimpinan OPD memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan, baik itu internal atau eksternal, mohon diberikan penghargaan kepada ASN atau kepada peserta yang hadir. Karena dengan penghargaan berupa sertifikat atau piagam, maka akan memberikan nilai dalam sistem uji meritokrasi. Pada esensinya, ditingkatkan kedisiplinan karena hakikatnya kedisiplinan adalah integritas dan komitmen. Leonard Patipelohi, MG Fari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, kami masih akan kembali sesaat lagi.
Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aib. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, nih. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, dan berikut kita ikuti informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Sulawesi Tengah. Saudara, kurang dari 1 hektar lahan hutan di Desa Korolo Lama, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara terbakar pada Sabtu sore. Api berhasil dipadamkan petugas damkar dalam waktu sekitar 1,5 jam. Kebakaran hutan tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dan berhasil dipadamkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah oleh tim dari Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara. Menurut keterangan petugas kebakaran, api pertama kali terlihat oleh warga sekitar yang kemudian melaporkannya ke pihak pemerintah desa dan tim damkar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan peralatan portable karena lokasi kebakaran sulit dijangkau kendaraan pemadam. Beruntung api tidak merembet ke area pemukiman warga yang berjarak sekitar 300 meter dari titik kebakaran.
Hanya semak belukar dan beberapa pohon kecil yang habis terbakar. Dari hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga kuat disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan oleh oknum warga untuk dijadikan kebun. Petugas masih melakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah setempat mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat menimbulkan kebakaran besar dan merusak ekosistem sekitar. Sementara itu, Kepala Bidang Damkar Morowali Utara mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan yang berhasil mencegah meluasnya kebakaran. Kasus kebakaran hutan di Desa Korolo Lama menjadi peringatan bagi warga agar lebih waspada dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di wilayah Morowali Utara. Untuk itu Pak, kami cuma tadi menerima dari laporan dari warga, langsung kita menuju ke TKK. Tadi sempat agak kesulitan karena medannya yang terlalu tinggi Pak. Untuk airnya ke atas itu agak tidak terlalu maksimal, tapi bisa sampai sekarang ini sudah padam Pak. Tidak sampai 1 hektar, sekitar berapa meteran lah. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.30. Untuk dugaan sementara, kebakaran diakibatkan oleh pembukaan lahan. Jamie Kalembiro, kontributor TVRI Sulteng melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan, saudara, memasuki hari keempat pencarian. Upaya menemukan kapal ambulans yang hilang kontak di Selat Makassar terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kondisi cuaca yang buruk dan ombak tinggi menjadi kendala utama. Kapal ambulans yang mengangkut 3 warga Pulau Tinggalungan hingga kini belum ditemukan. Kapal tersebut dilaporkan hilang sejak Senin lalu saat dalam perjalanan menuju Pulau Dewakang. Pencarian diperluas hingga radius 110 nautical mile, namun belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran di wilayah Selat Makassar menggunakan kapal KN SAR Kamajaya hingga Sabtu malam dan belum ada tanda-tanda keberadaan kapal ambulans yang hilang kontak sejak 5 hari lalu. Kapal ambulans tersebut diketahui membawa 3 penumpang yakni M. Tahir, Najamuddin, dan Hasri yang merupakan warga Pulau Tinggalungan. Kapal ambulans yang lost kontak di perairan Selat Makassar sekarang memasuki hari ke-4 yang dimana kita melaksanakan pencarian dengan menggunakan Kamajaya dan dibantu dengan potensi-potensi yang ada. Berdasarkan simulasi dari SARMAP, pencarian akan diperluas hingga menjangkau wilayah Pulau Langkoitang, Pulau Saujung, dan kembali ke Pulau Dewakang. Tim Basarnas juga telah menyebarkan informasi ke seluruh kapal yang melintas melalui STROP dan VTS Makassar agar segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda keberadaan kapal ambulans tersebut. Aziza TVRI Sulsel melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengembalikan kearifan lokal yang nyaris punah, Desa Bulu Cindea mengadakan pelatihan tenun tradisional. Hasil tenun masyarakat di desa akan dibeli langsung BUMDes dan dijual ke toko oleh-oleh di Makassar. 15 orang warga Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro Pangkep, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengikuti pelatihan pembuatan kain tenun yang diadakan pemerintah Desa Bulu Cindea. Kegiatan ini dilakukan setelah pimpinan desa menyerap aspirasi masyarakat untuk menambah lapangan kerja dan kembali mengasah potensi masyarakat. Pelatihan tenun tradisional diambil sebagai langkah mengembalikan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang dulu ada dan kini hampir punah dan tidak terlihat generasi sekarang. Pembelian 2 alat tenun serta pelatihan dengan instruktur profesional dihadirkan melalui dana desa. Setelah pelatihan, warga dituntun melakukan produksi sendiri yang nantinya dijual ke Kota Makassar. Sebelum melakukan pelatihan, pertimbangan minat masyarakat serta sasaran jual barang telah dilakukan pemerintah desa. Saya sangat mensupport sekali dengan adanya kegiatan ini karena kenapa? Dahulu ini memang pernah ada di sini, tapi boleh dikata ini sudah mati, tapi dengan adanya program dari PKK di Desa Bulu Cindea ini, sehingga kita bisa
melestarikan kembali kearifan lokal yang pernah boleh dikata punah, baru sekarang dimunculkan kembali, dan saya berharap semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Inilah akhirnya kami bagaimana menggali potensi di desa, makanya kami melakukan kegiatan pelatihan tenun tradisional dan melibatkan ibu-ibu yang memang kalangan-kalangan di bawah dan mau untuk melakukan tenun. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu ekonomi ibu rumah tangga yang masih berada di garis menengah ke bawah. Faria Fahri melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok, Selasa 21 Oktober 2025 di wilayah Maluku Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah Dila Sultan Matua, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.